Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Imamat pasal 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Menstruasi. Menstruasi atau haid atau datang bulan mungkin bukan merupakan istilah yang asing bagi kaum perempuan. Bagi mereka yang belum tahu apakah menstruasi itu, silakan menyimak penjelasan berikut. Menstruasi sejatinya merupakan siklus alami pada sistem reproduksi perempuan yang ditandai dengan keluarnya lelehan darah dan cairan lendir melalui vagina karena terjadinya peluruhan lapisan dinding rahim setelah tidak terjadi pembuahan. Secara umum menstruasi terjadi pada perempuan dewasa dari masa akil balik sampai masa menopause atau masa mati haid. Dan siklusnya berlangsung antara 21 sampai 35 hari dengan periode menstruasi selama 3 sampai 7 hari. Adapun siklus menstruasi tersebut terdiri dari 4 fase, yaitu 1. Fase fotikuler. Fase fotikuler adalah fase ketika ovarium membentuk folikel berisi sel telur yang belum matang dan akan terus bertumbuh menuju kematangan yang dalam prosesnya akan merangsang terjadinya penebalan pada endometrium atau dinding rahim. 2. Fase ovulasi. Fase ovulasi adalah fase ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang untuk dibuahi oleh sperma di saluran tuba Fallopi. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, maka sel telur itu akan melebur dalam waktu 24 jam yang ditandai dengan keluarnya lendir serviks melalui vagina. 3. Fase luteal. Fase luteal adalah fase ketika sel telur akan berubah menjadi korpus luteum yang dapat melepaskan hormon reproduksi. Hormon ini dapat memicu terjadinya penebalan pada dinding rahim. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum itu akan menyusut dan diserap kembali oleh rahim. 4. Fase menstruasi. Fase menstruasi adalah fase ketika lapisan yang menebal pada dinding rahim dalam fase-fase sebelumnya kemudian meluruh saat tidak terjadi pembuahan, sehingga hal itu menyebabkan keluarnya lelehan darah dan cairan lendir melalui vagina. Selain itu, perlu dipahami bahwa menjelang menstruasi kadar hormon di dalam tubuh cenderung berubah-ubah sehingga dapat mempengaruhi fisik, emosi, dan perilaku. Kondisi ini lazim disebut dengan istilah sindrom pramenstruasi yang gejalanya antara lain muncul jerawat, mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, pinggul, perut bagian bawah, paha bagian dalam, punggung bagian bawah, dan emosi yang labil sehingga mudah marah. Oleh karena itu, ada nasihat bijak menyatakan supaya jangan bertengkar dengan kaum perempuan yang sedang mengalami sindrom pramenstruasi. Sahabat-sahabat Kristus, kembali kepada pokok pembahasan kali ini. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah menstruasi itu najis? Jawabannya jelas dan tegas. Ya, menstruasi itu memang najis menurut aturan hukum Taurat sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Lama.
Hal ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 24. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Perhatikan bahwa menstruasi itu najis menurut aturan hukum Taurat. Sehingga bukan hanya perempuan yang mengalami akan menjadi najis, namun bahkan segala sesuatu yang bersinggungan dengan dirinya juga turut menjadi najis. Kenajisan ini tidak hanya berlaku pada menstruasi sebagai siklus alami, melainkan juga pada menstruasi sebagai suatu penyakit maupun kelainan, sebagaimana jelas tertulis dalam Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Berhubung menstruasi itu najis, maka ada aturan hukum Taurat juga yang mengatur agar perempuan yang mengalami menstruasi menjadi tahir dan kudus. Hal ini jelas tertulis dalam Imamat pasal 15 ayat 28 sampai 30. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Sahabat-sahabat Kristus, pendamaian yang membuat seorang perempuan yang najis karena menstruasinya menjadi tahir dan kudus sangat penting. Karena kekudusan Tuhan sama sekali tidak mengizinkan sesuatu yang najis atau tidak kudus mengotori hadiratnya. Itulah sebabnya para perempuan yang najis pada waktu cemar kainnya tidak diizinkan untuk beribadah menghadap Tuhan dalam kemah sucinya. Imamat pasal 15 ayat 31. Lantas,
Apakah hal tersebut juga berlaku bagi kaum perempuan Kristen yang hidup pada masa kini? Bolehkah kaum perempuan Kristen beribadah di gereja ketika sedang mengalami menstruasi? Dan lebih jauh lagi, bolehkah kaum perempuan Kristen mengikuti perjamuan kudus ketika sedang mengalami menstruasi? Jawabannya jelas dan tegas, boleh. Alasannya adalah karena mereka dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah hukum kasih karunia. Dan juga tidak lagi taat serta tunduk pada imamat Lewi menurut peraturan Harun, melainkan taat serta tunduk pada imamat Tuhan Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Kebenaran ini dijelaskan dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 dan 12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam yang lebih tinggi dan mulia daripada imam Harun. Karena Tuhan Yesus Kristus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu, tepatlah yang dinyatakan oleh penulis Ibrani, bahwa jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Hal ini sejatinya merupakan sesuatu yang lazim dalam bidang hukum, karena memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ibrani pasal 7 ayat 18 dan 19. Sahabat-sahabat Kristus, pengharapan yang lebih baik dan yang mendekatkan kita kepada Allah hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah hukum kasih karunia. Jadi, bagi kaum perempuan yang sedang mengalami menstruasi, maka titik persoalannya bukanlah menstruasi itu najis atau tidak najis, melainkan apakah ia sudah percaya atau belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika ia sudah percaya, maka ia menjadi kudus. Tetapi jika ia belum percaya, maka ia tetap dalam kenajisannya, terlepas dari apakah ia sedang mengalami menstruasi maupun tidak. Amin.